Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya memberikan nafas sedikit tentang kuliah kita. Setelah tadi diskusi kita tentang Sorry Pak, ada kedengaran Pak, tapi ada beberapa mikrofon yang aktif. Jadi sorry. enggak ya? Masih Mbak. Kepada Ibu Sulhati ya. Dengar suara saya? Dengar Pak. Oke. Dua-duanya aktif Pak, bernyanyi Pak. Mohon maaf Pak, mungkin Bapak Ya, ini udah keluar gambar saya di sini. Pakai dua device Pak. Iya. Storing dia Satu aja ya. Ditutup aja satu. Satu aja Pak, iya. Lebih aja ya. Biar lebih mantap sinyalnya. Oke, assalamualaikum. Terdengar? Oke Pak, Dengar Pak. Oke. mungkin untuk saudari Fadila, saudari Fauza, dinonaktifkan dulu mikrofon. Baik, tadi diskusinya menarik. Tema kita itu ada tiga hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, konsep belajar. Terdengar suara saya? Belajar Dengar Pak. Pak. itu dapat dilihat dari dua hal, dari segi etis, dari segi teknis. Nah, kalau itu dua hal yang berbeda, pertama kita bicara konsep belajar, ini beda dengan mengajar ya, yang kita bicarakan belajar. Kenapa belajar yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan itu adalah siswa sebagai subjek pembelajaran. Siswa sebagai subjek, dia harus belajar. Karena hadis dan agama kita menyuruh siswa itu belajar, bukan mendengar. Tetapi belajar, mencari, menemukan, itu yang dituntun dalam agama kita, baik melalui Al-Quran maupun hadis. Al-Quran umpamanya Iqra, bacalah. Siapa yang membaca? Ya si pelajar. Jadi dia harus membaca. Kalau sekarang bicara literasi, sebenarnya Nabi Muhammad melalui Al-Quran sudah meliterasi kita dari semenjak diutusnya agama Islam. Itu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Hadis-hadis Nabi juga menyebut tolabul ilmi, mencari ilmu. Makanya saya memakai istilah belajar. Nah, bagaimana mengajar? Guru itu sebenarnya bukan mengajar, guru itu membuat siswa belajar. Itu yang saya sebut bukan memberitahu, tapi bagaimana siswa mencari tahu. Itu sesuai dengan prinsip kurikulum 2013, bahwa siswa itu tidak lagi diajar mencari tahu, tetapi diajar dia bagaimana dia bisa mencari tahu, difasilitasi dia dengan baik, kemudian diberi dia pengalaman belajar yang baik, kemudian dia disiapkan literasi yang tepat sehingga anak itu belajar. Ini yang konsep belajar yang modern sekarang itu. Jadi kalau belum kita bicara guru ya, tapi lebih bicara bagaimana siswa belajar. Ini kan penting kita pahami, kita dudukkan, karena saya melihat zaman sekarang ini anak-anak kita, bahkan kita sendiri terjebak dengan konsep belajar yang keliru menurut saya. Menurut saya sangat keliru. Anak-anak itu diarahkan belajar dari awal oleh orang tuanya untuk mencari kerja, mencari pendapatan dan sebagainya, pengetahuan sebanyak-banyaknya, keterampilan sebanyak-banyaknya. Tetapi berhenti sampai di ilmu itu saja. Disuruh orang mencari ilmu, tapi berhenti di ilmu. Untuk apa ilmu itu? Anak disuruh mencari pengalaman. Untuk apa pengalaman itu? Anak disuruh mencari pekerjaan. Untuk apa pekerjaan itu? Makanya Nabi membimbing kita, mengarahkan kita melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh makalah tadi.
Itu yang perlu saya luruskan dulu. Yang kita bicarakan lebih banyak ke belajarnya. Kalau belajar itu artinya kepada siswanya dulu ya. Itu. Kemudian ada istilah kata etis dan teknis. Ini saya buat begini, istilahnya begini. Ada juga orang beranggapan tidak ada Nabi itu mengajarkan cara mengajar. Nabi itu mungkin etika-etika saja, belajar niatnya karena Allah. Bukan. Nabi itu juga memberikan contoh bagaimana cara belajar yang baik. Bukan hanya etis. Makanya saya beri konsepnya, Nabi itu dia juga bicara secara etis. Ya, tadi sudah dibahas oleh makalah ya. Belajar itu harus dengan niat yang ikhlas, itu etis. Itu etis ya. Belajar itu niatnya adalah untuk mencari ridha Allah, itu etis. Belajar itu harus tawadu, itu etis. Belajar itu harus rendah hati, itu etis. Tetapi teknisnya bagaimana teknis Nabi? Itu kita banyak juga hadis yang mungkin di makalah belum nampak yang teknisnya. Teknis ini yang saya maksudkan adalah bagaimana teknik Nabi mengajar, memperlihatkan cara-cara belajar yang baik gitu. Cara-cara hadis-hadis Nabi yang merangkum cara-cara belajar anak yang lebih baik, lebih yang sesuai dengan perkembangan modern. Saya mengutip sebuah hadis ini yang perlu di catatan kita bersama dari Anas, dari Malik ya. Dari Malik, dia bercerita, kami dulu pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari luar daerah, menemui Nabi sekitar 90 tahun ke-9 Hijriah. Datanglah pemuda Malik ini bersama beberapa pemuda yang pemuda belasan atau puluhan tahun. Lalu dia menemui Nabi dan lalu dia belajar dengan Nabi selama lebih kurang 20 hari 20 malam. Itu cerita Malik ini, hadisnya. Lalu apa yang terjadi? Lalu disitulah dia belajar dengan Nabi ya selama Lalu apa kata Anas Malik? Dia melihat Nabi itu rahiman wa rafiqan. Nabi itu penyayang, pengasih dan penyayang. Rahiman wa rafiqan, itu etis. Nah, itu etis. Nabi itu penyayang kepada pemuda-pemuda tadi, tidak pernah memarahinya, tidak pernah beliau dengan santun menerima orang belajar itu, menghadapinya dengan Nah, lalu ketika sudah beberapa 20 hari lalu disuruh oleh Nabi, lalu apa kata Nabi? Irji'u ila ahlikum. Kembalilah kamu ke keluargamu. Nah, selama 20 hari itu sebenarnya Nabi sudah mengajarkan. Kalau sekarang ada lab school ada model asrama, model pesantren, Nabi sebenarnya dulu juga sudah mengajar dengan sistem pesantren. 20 hari itu Nabi mendidik orang itu. Setelah 20 hari kata Nabi, dibinalah sholatnya, diajarkan tentang ibadah. Lalu kata Nabi, irji'u ila ahlikum fa'akimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Pulanglah ke rumahmu, ajarkan keluargamu, lalu ajarkan dia sholat seperti kamu suruhlah mereka sholat seperti kamu melihat aku sholat. Nah, artinya apa? Nabi sebenarnya sudah pernah mengajarkan sistem pesantren kayak gitu. Jadi belajar berhalaqah, lalu dikader di asrama, tinggal bersama Nabi itu sudah ada semenjak Nabi gitu. Nah, belajar seperti ini, belajar seperti lab school, asrama, dengan pembelajaran halaqah itu sudah ada semenjak Nabi. Belajar dengan berdiskusi, sudah ada semenjak. Nah, itu artinya apa? Nabi sebagai memberikan contoh bahwa belajar itu di samping etisnya yang sudah saudara kita bahas menurut pendidikan Islam, Al-Quran, belajar itu dialah belajar itu fitrah ya. Belajar itu fitrah manusia. Semenjak Nabi Adam kita sudah disuruh oleh Tuhan belajar. Nabi Adam sendiri disuruh belajar diajarlah Nabi Adam itu tentang nama-nama Allah, nama-nama alam. Itu menunjukkan awal pertama saja Allah sudah bercerita Nabi Adam diajar. Itu menunjukkan bahwa
belajar itu etis. Namun secara teknis tentu perlu kita dalami. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan, umpamanya bagaimana menerapkannya di sekolah. Itu menarik diskusi tadi itu. Cuman jangan diputus dengan ta'lim muta'alim ya. Ta'lim muta'alim tadi perlu juga agak kritis kita bahwa berilmu, beradab lebih penting daripada berilmu apa? Ya, betul begitu. Sebagai mahasiswa S2, Anda saya kira lebih kritis juga. Harusnya yang lebih tepat yang dikedepankan adalah berilmu dan jangan saya kira logo beradab lebih baik daripada berilmu itu tidak tepat untuk anak S2 ya. Kenapa? Yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu, apa yang diangkat derajatnya? Yarfa'illahu alladzina amanu derajat. Allah mengangkat orang beriman karena iman itu dia sebenarnya sudah ada adab di dalamnya kan begitu. Wa utul ilma. Nah, harusnya yang kita kitab-kitab yang membahas adab lebih penting ilmu itu sebaiknya untuk mahasiswa menurut saya kita harus kritis. Yang baik itu adalah berilmu, beradab. Itu berilmu, beradab. Allah mengangkat derajat orang berilmu dan beradab. Nah, kalau mau diutamakan juga, kita hati-hati juga karena ada juga di hadis-hadis lain mengatakan bahwa orang berilmu al-alim walau kana fasikan khairun minal jahil walau kana abidan. Ini ada ungkapan ahli tasawuf, orang alim itu sekalipun fasik lebih baik daripada orang bodoh sekalipun dia ahli ibadah. Nah, kalau diadu dengan kitab ta'lim muta'alim tadi, kira-kira gimana? Ini saya bukan mengatakan orang beradab tidak lebih baik, tapi kita sebagai mahasiswa S2 harus kritis ya. Jangan itu yang kedepankan. Kita harus bicara porsinya seimbang. Orang berilmu dan beradab itulah yang terbaik. Itu yang kita cari. Ya, kemarin kan sudah saya jelaskan juga bahwa ilmu itu adalah hidayah Allah yang paling utama. Kemudian di samping ilmu ada hidayah taufik. Itu adalah harga yang sangat mahal yang diberikan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya yang perlu digarisbawahi oleh kita bersama dalam perkuliahan ini. Tadi juga sudah berbicara secara etis bagaimana ketekunan para sahabat. Saya melihat Abu Hurairah juga mengatakan sepertiga waktunya itu dibagi tiga ya, ada sepertiga. Ini kan juga jadi contoh bagi kita bagaimana ketekunan para sahabat belajar sepertiga malam itu. Kalau malam itu dari jam berapa sampai jam berapa itu, Ali? Ustaz Ali, kalau yang disebut malam jam berapa sampai jam berapa? Habis Isya, Pak. Habis Isya ya, masuk Isya ya? Ya, Pak. Masuk Isya berarti sekitar jam 8 lah ya, jam 8 sampai jam 4. Nah, itu harus dibagi tiga waktu kita itu malam itu. Abu Hurairah mengatakan malam itu saya bagi tiga untuk beribadah, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, sepertiga kata Abu Hurairah saya mempelajari hadis Nabi. Apa maknanya itu? Begitu ketekunan para sahabat-sahabat belajar, belum lagi ulama-ulama sudah beliau, sudah sahabat, tabi'in, sehingga sampai ke ahli hadis, ahli fikih itu tekun belajar ya. Maka ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, baik secara etis dan teknis, mencontoh bagaimana Nabi menyampaikan pikiran-pikiran, konsep-konsep, paradigma pendidikan yang kita diskusikan hari ini. Tadi sebagai contoh saja ya, tadi saya share itu, tadi kan dibahas tadi ta'lim muta'alim banyak segi adab. Harus kita breakdown, mana yang bisa kita bawa ke SD, contoh Nabi yang bawa ke SD, mana contoh yang diajarkan Nabi untuk remaja. Harus kita breakdown itu harus diteliti lebih mendalam itu.
untuk anak SD umpamanya yang adab itu mana yang lebih tepat bagi mereka berdasarkan contoh hadis Nabi. Itu kan harus kita teliti, kita bedakan dengan SMP, SMA, kita bedakan dengan mahasiswa perguruan tinggi. Nah, kalau kemarin saya umpamanya mencontohkan sebuah hadis yang untuk anak SD umpamanya ya, ada Nabi itu mengatakan kepada Anas bin Malik, "Hai Anas bin Malik, ala u'allimukum kalimatin." Mau saya ajarkan 4 hal. Itu anak SD itu, waktu itu Nabi bicara ke Anas umur 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti Nabi mengajar anak SD. Nah, kalau mengajar ke anak SD, maka nilai-nilai yang disampaikan Nabi terkait dengan pendidikan adab untuk anak SD harus kita breakdown. Jadi ta'lim muta'lim itu atau hadis-hadis Nabi itu harus kita breakdown sehingga sesuai fasenya. Jangan kita sebut saja ini sudah ada dalam hadis Nabi semuanya, ini sudah ada dalam sunnah Nabi. Tidak begitu. Kalau kita mau memperdalam, saya sarankan breakdown lah hadis-hadis yang Nabi berbicara kepada anak umur 10 tahun, lalu itu kita breakdown. Nah, ini sebagai sebuah contoh saja, Anas bin Malik pernah diingatkan Nabi, mau saya ajarkan 4 kalimat Anas. Pertama, jagalah agamamu, Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Hai Anas bin Malik, jaga Allah. Kalau Allah tidak memeliharamu, Allah akan bersamamu. 2 hal. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai Anas bin Malik, mintalah kepada Allah. Apabila engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza ista'inta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Apa maknanya? Nabi sebenarnya melalui hadisnya sudah menekankan pendidikan di SD itu harus diperkuat tauhidnya gitu. Nah, itu harus kita breakdown hadis-hadis. Nah, Nabi yang bicara ke Hasan, umur berapa dia, dilihat hadisnya, dilihat perawinya, kapan Nabi itu ngomong. Nah, kalau itu bisa Anda teliti, itu bisa jadi tesis menurut saya. Apa pendidikan dalam pendidikan anak usia dini dalam hadis, itu menurut saya kita breakdown hadis-hadisnya, kapan Nabi bicara kepada anak-anak kecil, lalu yang umur 10-an, umur apa berarti anak SD. Karena Nabi juga kalau hadis yang saya sebutkan tadi itu umur 20, umur berapa itu pemuda yang berumur katanya tadi Malik itu adalah kami datang kepada Rasulullah beberapa pemuda. Berarti hadisnya ini pemuda berarti tidak anak-anak lagi, beda lagi konsepnya Nabi berbicara. Jadi konteks hadis Nabi itu kalau kita breakdown dia hadis-hadisnya itu bisa kita kelompokkan lagi. Ini untuk SD, ini untuk SMP, SMA, ini untuk orang-orang besar. Jadi kira begitulah ya. Jadi belajar sekali lagi adalah fitrah kita sebagai umat Islam. Ayat pertama turut Iqra. Nabi juga Allah menciptakan Adam juga bicara tentang membaca, itu belajar yang dibicarakan Allah. Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam, itu ada proses belajar mengajar. Ya, ayat pertama itu adalah menunjukkan fitrah. Nah, karena oleh sebab itu tentu secara etis belajar ini tidak sama ya dengan belajar dalam konsep barat. Tadi ada yang bertanya, kenapa ada orang sombong ilmu? Jawabannya adalah orang itu tidak mengerti Allah memiliki sifat alim. Nah, itu saja kalau jawaban saya. Kalau dia mengerti Allah memiliki sifat alim, Allah yang sebenarnya maha mengetahui, dan ilmu yang kita miliki itu hanyalah sedikit dari ilmu Allah, maka saya yakin orang itu tidak akan sombong. Tetapi karena satu itu alasannya ya. Yang kedua alasannya, sebenarnya kita manusia ini ilmu kita sedikit. Semakin ahli kita, semakin profesor kita, maka semakin bodoh kita. Nah itu, semakin profesor kita, sebenarnya orang itu semakin bodoh. Coba buktikan. Faktanya begini, kalau orang doktor lalu dia profesor, dia profesor pasti dalam bidang tertentu. Tidak ada orang yang profesor semua ilmu. Sementara Allah adalah maha alim, maha profesor di atas profesor. Ilmu yang diberikan manusia itu sangat minim. Nah, oleh sebab itu,
kalau orang memahami Allah Al-Alim itu yang memiliki ilmu, dan ilmu ini berasal dari Allah, dan dia yakin kalau semakin dalam ilmunya sebenarnya, maka insya Allah para ilmuwan itu dia tidak akan sombong. Apa yang mau disombongkan, karena ilmu kita memang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan kamu ilmu melainkan sedikit. Sedikit itu dibandingkan apa? Ilmu Allah. Apa dibandingkan ilmu Allah itu hanya sedikit sekali. Makanya di sini ada juga ajaran tauhid ya, Allah Al-Alim. Barangkali itu yang bisa saya komentari. Jadi di breakdown itu, umpamanya ada saya share tadi buku 10 pengalaman Nabi, kebiasaan Nabi, di breakdown dibawa ke SD, yang guru SD dibawa ke SD. Nabi itu begini dia. Nah, Nabi waktu kecilnya begini dia. Ini yang disuruh Nabi. Nah, itu di breakdown diturunkan ke SD itu. Dibawa contoh-contoh penanaman bagaimana belajar menurut Nabi itu ke sekolah. Sehingga belajar itu tidak, kenapa kita harus begitu? Karena ilmu ini yang kita pelajari adalah suci, adalah milik Allah, dan hanya diberikan kepada orang yang hatinya bersih, fisiknya bersih, seperti yang diajarkan dalam ta'lim, muta'alim ya, dalam kitab-kitab. Saya kira boleh menanggapi Pak? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat terdengar mungkin kalau kita sudah S2 mungkin pemahamannya harus beriringan, tidak lagi utama misalkan adab ketimbang ilmu. Begitu ya Pak? Bukan gitu juga Pak Rizky. Nah, maksudnya kan harus beriringan, ilmu juga, adabnya juga gitu. Nah, kalau waktu dulu S1 mungkin kan, iya benar seperti itu Pak. Sebenarnya bukan dari S1, S2, pemahaman yang terpadunya harus begitu kita. Dihilangkan konsep adab lebih utama dari ilmu, karena bisa berbeda persepsi nanti pemahamannya. Silakan Pak, silakan dikomentari. Oke. Nah, tadi izin menanggapi sedikit Pak. Ya sebenarnya kan itu telah mungkin Nabi Adam atau mungkin nabi-nabi lain itu kan lebih menekankan dakwahnya kepada tauhid. Nah, namun ketika Nabi Muhammad diutus, itu penekanannya berbeda lagi, tidak pada ilmu ketahanan atau ketauhidan kan. Tapi Nabi tidaklah diutus, hanyalah diutus nama bu'astu liutammima makarim al-akhlaq. Itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin dari dasar itulah yang sampai saat ini stigma yang mungkin yang ada di diri kita mungkin menganggap itu adab ya, termasuk akhlak lebih utama, urgensinya untuk mempelajarinya lebih utama ketimbang ilmu tersebut Pak. Walaupun sampai S3 sekalipun. Alasannya yang ingin saya perkuat itu Pak, karena pada dasarnya kalau lihat dari yang tadi Bapak sebutkan tentang wa'allama Adam al-asma'a kullaha, itu kan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Kalau tadi Bapak pendapat itu di tasawuf seperti itu, di tasawuf juga ada pendapat juga bahwasanya istilahnya itu ada ilmu laduni namanya. Ilmu laduni ini tidak tidak dipelajari, tapi namun Allah memberikan ilmu tersebut kepada hamba-hamba pilihannya, tidak semuanya. Ilmu laduni ini. Maka dari situ mungkin bisa muncul stigma baru bahwasanya ilmu itu sebenarnya lebih gampang didapatkan ketimbang adab. Ketika adab sudah bagus, kan berarti penghambaan kepada Allah SWT, khususon dan semuanya, Allah akan berikan sesuatu cuma-cuma itu. Tapi itu kan kajiannya di tasawuf, bukan untuk awam. Jadi rasa kalau pribadi Pak masih beranggapan bahwasanya lebih utama urgensi lah. Ini kan saya mancing ini. Saya kan nah tapi Ricky kan ayat Mujadalah ayat 11 bagaimana yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilm madarajat. Ya, itu keutamaan untuk ilmu. Bahwasanya kan pada dasarnya kan
adab itu kan dipelajari juga ada ilmu-ilmunya Pak. Itu maksudnya. Nggak mesti adab tuh, masa kita nggak pelajari gitu kan? Nah, Iya. dari mana belajar kan? Otomatis belajar juga itu Pak. Malahan kalau malah dipertegas di hadis lain bagi orang pencari ilmu itu kan malaikat mengembangkan sayapnya bagi kita gitu. Selagi kita minta ilmu ini. Nah, itu sayap malaikat yang sungguh mulia itu kan dikibarkan apa namanya itu. Jadi itu mungkin tidak ada bertentangan sih rasanya Pak. Cuman kalau dari Imam Nawawi sekalipun dia belajar akhlak itu atau adab lebih lama ketimbang belajar ilmu. Setahuannya itu sampai 18 tahun. Dan ilmunya cuma 2 tahun cuma. Itu saking ya lebih mungkin urgensinya yang pelajari adab. Yang lebih dahulunya mana nanti itu tergantung diri lagi kan. Yang belajar adab dulu atau ilmu dulu terserah. Oke. Saya kurang apa namanya kalau menurut saya kan sudah saya garis bawahi tadi ya. Iya, Pak. Ilmu dan adab harus itu bagus Pak. yang fair ya. Nah sekarang berarti kita menggunakan hadis umpamanya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jangan hadis hadis itu dipahami satu hadis saja, jadi kita harus kolektif ya. Hadis itu dipahami juga hadis-hadis yang lain, lalu maka dia akan bertemu bahwa ada keseimbangan. Nah itulah kira-kira ya. Nah apa namanya kalau bicara ayat pertama turun adalah Iqra ya, membaca. Yang kedua Nabi Muhammad SAW dipersiapkan Nabi umur 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Apa maknanya? Ini apa nih? Meeting lancar 10 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Kita belajar. Ya. 10 tahun sesudah Nabi diangkat Rasul juga Nabi belum bicara ibadah. 10 tahun sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi juga baru bicara masalah iman tauhid. Ya, itu juga jadi turunan adab itu dari iman nanti ya. Makanya yarfa'illahu alladziina amanu. Jadi iman itu turunannya nanti bisa adab. Maka yang harus diperkuat adalah iman dan ilmu. Kira-kira begitulah seimbangannya ya. Oke, tapi saya tidak. Tapi kalau saya pribadi kalimat ilmu adab lebih utama dari ilmu, menurut saya harus hati-hati kita menggunakannya karena di hadis ayat-ayat lain juga mengatakan bahwa ilmu itu juga dikatakan lebih penting daripada amal, daripada puasa, dari apa dan sebagainya. Nanti kita boleh berdiskusi. Tetapi yang paling bagus adalah Anda S2 semakin tinggi ilmunya, semakin bagus adabnya, semakin meningkat ketakwaannya, semakin meningkat ibadahnya, semakin meningkat keimanannya. Jangan nanti tambah S2, semakin dulu S1 puasa sunatnya rajin, naik S2 ilmu itu bermasalah. Masih ada yang mau menanggapi pernyataan saya tadi? Ini saya mengajak Anda lebih kritis saja ya. Oke. Untuk lebih pahamnya ta'lim, siapa yang men-share tadi tentu dibaca dulu isinya kan. Betul itu. Nah, kita harus lebih kritis saja. Oke, cukup demikian kuliah kita. 11.40 waktunya Zoom-nya nampaknya sudah mengingatkan. Zoom mau habis katanya. Dan mohon maaf, tolong saya ingatkan absen di Google Classroom tetap diisi sebagai bukti kehadiran. Saya nggak tahu tadi Google Meet saya kenapa ada yang memblokir, nggak tahu saya. Ada yang tutup tadi, padahal awalnya bagus, tapi tiba-tiba ditutup oleh kawan kita. Mungkin tertutup sama mana Pak? Hah? Mungkin tertutup sama mana Pak? Tadi tolong. Ya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf, saya juga
bermohon supaya kita diberi hidayah oleh Allah, Amin. ilmu kita bertambah, hidayah taufik kita juga ditambah oleh Allah. Seperti kata Ustadz tadi, tetapi hidayah taufiknya tidak juga diturunkan Allah ya. Saya kira itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ada lagi mau ditutup? Ada lagi yang mau disampaikan moderator? Pak Ali. Pak Ali. Terlalu Pak. Bang Pak Ali. Cukup Pak. Mana Pak Ali? Ali keluar, Pak. Pak Ali, udah mau ditutup ya? Nggak ada lagi komentar ya? Nggak ada Pak, cukup Pak. Oke, ditutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat dan ilmu kita diberi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.